Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah dan kali ini kita akan membahas materi pada bab 16 tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Karena materi ini cukup banyak, maka untuk chapter ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama ini kita akan bahas tentang sekuritas dilusian. Buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting karya Kieso Wagan Warfield, IFRS Edition, edisi yang ketiga. Beberapa istilah yang ada di dalam materi ini sudah disesuaikan dengan PSAK 56. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada chapter ini yang pertama adalah menjelaskan akuntansi, penerbitan, pengonversian, dan penghentian sekuritas yang dapat dikonversi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan akuntansi untuk warrant dan warrant saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Yang ketiga menjelaskan akuntansi dan pelaporan atas rencana atau program kompensasi saham. Adapun tujuan pembelajaran yang lain tentang laba per saham atau earning per share akan dibahas pada bagian yang kedua. Beberapa istilah yang ada di dalam PSAK 56 yang perlu Anda ketahui diantaranya adalah pengertian tentang anti-dilusi. Apakah yang dimaksud dengan anti-dilusi? Anti-dilusi adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi. Jadi ini disebutnya ini satu kata ya, instrumen dapat dikonversi, telah dikonversi. Opsi atau warrant telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tersebut. Sedangkan dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi telah dikonversi. Sekali lagi ini adalah satu kata ya, instrumen dapat dikonversi atau convertible instrument telah dikonversi, kemudian option dan warrant telah dilaksanakan atau saham biasa telah diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tersebut. Mengenai anti dilusi dan dilusi ini atau dilusian ini akan dibahas pada bagian yang kedua. Kemudian istilah yang lain yang juga perlu Anda ketahui untuk mempelajari bab ini adalah instrumen berpotensi saham biasa. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya convertible instrument, yaitu instrumen yang dapat dapat dirubah ke dalam saham biasa. Di PSAK disebutnya dengan instrumen berpotensi saham biasa. Adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemegangnya memperoleh saham biasa. Kemudian ada opsi jual atas saham biasa. Adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual. Ya, sesuai dengan namanya opsi jual. Jadi hak atau opsi untuk menjual saham biasa pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Kemudian juga ada istilah opsi atau option, dalam bahasa Inggris ada warrant atau warrant pakai T begitu ya kalau untuk bahasa Inggris, dan ekuivalennya atau yang setara dengan opsi dan warrant adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham. Jadi Anda bedakan ya, ada opsi jual dan ada opsi membeli. Untuk warrant masuk di dalam opsi membeli. Kemudian ada perjanjian saham kontingensi, adalah perjanjian untuk menerbitkan saham yang bergantung pada pemenuhan ketentuan tertentu. Ini adalah beberapa istilah ya yang ada di PSAK 56. Istilah yang lain juga ada perjanjian, di sini langsung sedia, saham biasa. Adalah instrumen ekuitas yang merupakan subordinat dari seluruh kelompok instrumen ekuitas lainnya atau lain. Untuk saham biasa ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya, chapter 15. Kemudian saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen adalah saham biasa yang dapat diterbitkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian saham kontingensi tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lainnya atau biasa disebut dengan non-kas. Ya, ini pun juga sudah dibahas di chapter sebelumnya. Namun demikian tidak ada salahnya Anda mengetahui beberapa istilah yang memang disebutkan di dalam PSAK 56 tersebut. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan akuntansi, terkait dengan penerbitan, pengonversian, dan penghentian sekuritas yang dapat dikonversi. Pertanyaan dasar ketika kita
membahas tentang sekuritas dilusian atau dilutive securities adalah apakah perusahaan harus melaporkan instrumen berpotensi saham biasa di bawah ini sebagai liabilitas ataukah sebagai ekuitas. Ya tentu saja kita bicara di sisi sebelah kanan dari neraca. Pilihannya hanya dua, ya liabilitas atau ekuitas. Nah, pertanyaan dasar ini yang diajukan di dalam sekuritas dilusian. Apakah kita akan catat sebagai liabilitas ataukah kita catat sebagai ekuitas? Ini sudah saya tegaskan tadi di PSK 56, istilah instrumen berpotensi saham biasa ini merujuk pada convertible securities. Ya. Di antaranya adalah ini ya opsi saham atau share option. Tadi Anda ingat ada opsi beli dan ada opsi jual. Kemudian convertible securities, sekuritas dapat dikonversi, dan kemudian saham preferen. Tentu saja saham preferen yang bersifat convertible. Mari kita bahas yang pertama, yaitu utang yang dapat dikonversi atau convertible debt, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain. Jadi salah satu bentuknya adalah obligasi, karena ini obligasi adalah bentuk utang jangka panjang yang paling lazim. Ya. Karakteristik dari convertible debt ini atau convertible bond kalau bentuknya obligasi, yang pertama memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu terdapat garansi pembayaran bunga dan juga garansi pembayaran pokok hutang pada akhir masa obligasi atau umur obligasi. Yang kedua memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham. Disinilah letak convertible-nya. Jadi jenis obligasi yang bersifat convertible, selain dia memiliki jenis atau manfaat sebagaimana obligasi biasa, juga memiliki hak keistimewaan yang lain atau fitur keistimewaan yang lain berupa pengkonversian menjadi saham biasa. Ada dua alasan utama mengapa perusahaan menerbitkan utang dapat dikonversi, yaitu yang pertama, untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan atau berupa saham biasa. Nanti Anda akan tahu, ya, untuk mengetahui ini, alasan nomor satu ini, bahwa pada saat perusahaan menerbitkan utang dapat dikonversi, maka secara otomatis ada komponen yang akan menambah nilai ekuitas dalam bentuk share premium. Seperti apa nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Maksudnya adalah ketika perusahaan menerbitkan convertible bond misalkan, biasanya mereka menjual dengan harga yang relatif lebih murah. Mengapa? Karena investor atau calon investor ketika mereka membeli convertible bond, sebenarnya mereka juga selain membeli bond, mereka juga akan mendapatkan hak untuk membeli saham biasa. Itulah menyebabkan mengapa biasanya convertible bond bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Untuk membahas mengenai akuntansi utang dapat dikonversi ini, kita harus tahu juga bahwa ada satu metode yang biasa digunakan, yaitu with and without, ya. Di mana dengan konsep with and without ini, utang yang dapat dikonversi tadi biasanya dipandang sebagai instrumen campuran atau compound instrumen. Maksudnya ada lebih dari satu komponen di dalam instrumen tadi. Untuk kasus ini hanya ada dua, ya, jadi lebih dari satu itu maksudnya ada dua, yaitu ada komponen hutang, ya, jadi di dalam convertible bonds gitu, ada komponen hutang dan ada komponen equity di dalamnya. Nah, dua komponen ini dengan menggunakan metode with and without maka harus dipisahkan pada saat Anda akan membuat akuntansinya. Ya, jadi pada saat Anda akan membuat jurnal, Anda harus pisahkan dulu. Caranya adalah seperti ini, jadi Anda tentukan dulu berapa fair value dari convertible debt pada saat tanggal penerbitan, di mana di dalamnya terdapat debt komponen maupun equity komponen. Kemudian Anda hitung yang kedua, ya Anda hitung berapa komponen liabilitasnya atau debt komponennya. Maka kalau Anda kurangkan dua komponen tadi, Anda akan mendapatkan equity komponen. Kurang lebih seperti itu, ya, konsep with and without. Jadi yang sebelah kiri ini adalah with, ya, with, sedangkan sebelah kanan ini adalah without. Itu disebut dengan metode with and without. Ini yang tadi saya sampaikan, jadi Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Yang pertama saya ulangi,
Tentukan total nilai wajar utang dapat dikonversi dengan atau with komponen yang di dalamnya ada komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kemudian yang kedua, tentukan komponen liabilitasnya saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung present value, ya, net present value atau nilai kini neto dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Sekali lagi, ini sudah dibahas di materi tentang time value of money. Juga dibahas pada saat kita membahas tentang obligasi. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi. Jadi Anda kurangi saja komponen nomor 1 dan nomor 2 di atas, maka Anda akan mendapatkan komponen ekuitasnya, ya, atau kita sebut dengan without atau tanpa. Sesimpel itu. Mari kita lihat contohnya. Rose menerbitkan 2.000 lembar obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019. Ya, ada 2.000 di awal tahun 2019. Obligasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat sebesar 6%. Suku bunga tercatat adalah suku bunga yang tertera di dalam obligasi dan diterbitkan pada nilai yang sama dengan nilai nominalnya atau at par, yaitu 1.000 per lembar, di mana jumlah uang yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah sebanyak 2 juta, yaitu 2.000 dikali, ya, 2.000 lembar dikalikan 1.000 per lembar. Bunga terutang secara tahunan, jadi bunga atas obligasi ini akan dibayarkan per tahun pada tiap tanggal 31 Desember. Tiap obligasi dapat dikonversi, nah ini karena convertible bonds, ya, jadi setiap obligasi dapat dikonversi, ini ketentuannya. Ketentuan convertible-nya adalah ini, 1 lembar obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa, di mana lembar saham biasa ini memiliki nilai nominal per lembarnya adalah 1 euro. Suku bunga pasar atas obligasi non konversi adalah 9%. Nah, inilah suku bunga pasar yang bisa digunakan untuk membuat diskonto. Jadi ketika Anda mendiskontokan, mempresent value-kan, Anda bisa gunakan angka 9% ini. Ini perhitungan yang sudah kita pelajari di obligasi. Bagi Anda yang belum paham, silakan Anda pelajari kembali materi obligasi, di mana prinsip dasarnya adalah Anda mempresent value-kan pokok hutang, ya, dengan 1 kali present value, dan kemudian Anda mempresent value-kan nilai-nilai bunga yang bersifat berkala, ya, dengan tempo yang sama, nih temponya sama atau jangka waktunya sama, dan Anda gunakan present value anuitas. Jadi Anda mempresent value-kan principal dan mempresent value-kan anuitas, ya, atau mempresent value annuity disebutnya atas bunga. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi tidak saya jelaskan bagaimana menghitungnya. Bagi Anda yang ingin tahu, silakan kembali ke materi tentang obligasi. Jadi untuk present value of principles-nya adalah 1416 yang atas ini, kemudian present value annuity of interest payment-nya adalah 38 sekian. Sehingga present value, ya, ini yang nomor 2, ya, ini untuk angka nomor 2 kalau Anda lihat rumus di sebelumnya, hasilnya adalah present value of liability komponennya 1805. Nah, maka kita tinggal kurangkan, ya, komponen nomor 1 ini, komponen nomor 1, fair value of convertible debt at debt of issuance, di dalamnya ada debt komponen dan equity komponen adalah 2 juta, sedangkan yang bersifat liability komponen adalah 1805. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa equity komponennya, fair value equity komponennya adalah selisihnya, yaitu 194,374. Jadi ini cara menentukan, ya, nilai equity komponen pada utang dapat dikonversi. Dengan demikian Anda bisa membuat jurnalnya, ya, jadi jurnalnya tentu saja Anda akan menerima uang tunai, karena Anda menerbitkan obligasi, bukan? Jadi Anda akan terima uang tunai sebesar nilai uang tunai yang diterima, yaitu 2 juta. Kemudian Anda catat bonds. Ingat, bond dicatat sebesar nilai present value, ya. Nah, present value tadi adalah 1805, ya, dan kemudian selisihnya Anda catat sebagai share premium conversion equity. Nah, share premium conversion equity inilah yang menandakan bahwa obligasi ini bersifat convertible. Nah,
conversion equity ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk bisa menukarkan obligasi tadi menjadi atau mengubah menukar atau mengubah menjadi saham biasa. Namun demikian ini adalah hak ya, jadi dapat dikonversi juga bisa tidak dilakukan konversi tergantung dari pihak pemegangnya. Nah, oleh karenanya ada beberapa kemungkinan ya ketika obligasinya dihentikan. Jadi hentikan ini bisa dibayar pas jatuh tempo, ditarik dan sebagainya. Kemungkinan yang pertama atas penghentian obligasi dapat dikonversi ini adalah membeli kembali pada saat jatuh tempo. Ya. Apabila obligasi tersebut tidak dikonversi, yang tadi saya katakan ya, jadi convertible itu sifatnya hak saja. Ya, kalau pemegangnya tidak ingin mengkonversi, ya itu sah-sah saja, tergantung mereka. Nah, bagaimana kalau tidak dikonversi hingga jatuh tempo obligasi tersebut? Maka Rose akan membuat jurnal berikut ini atas pembayaran kepada pemegang obligasi yang dapat dikonversi tadi. Ya, jadi tentu saja Anda akan mendebit bonds payable, ya tentu saja seperti itu. Ya, karena ingat di materi tentang obligasi meskipun dicatat dengan menggunakan fair value pada saat penerbitan, namun pada saat pelunasan atau penghentian obligasi tadi akan diamortisasi, masih ingat ya tabel-tabel obligasi, sehingga pada akhirnya obligasi itu akan menuju ke angka nominalnya. Baik obligasi itu dijual dengan diskon maupun ketika obligasi itu dijual dengan premium. Jadi pada akhirnya obligasi itu pada saat jatuh tempo akan menuju kepada angka nominalnya. Nah, sehingga otomatis dengan konsep berpikir yang sederhana seperti itu, bonds payable akan dicatat sebesar nilai nominalnya dan kemudian Anda membayar sebesar nilai nominal atau pokok hutangnya, yaitu cash sebesar 2 juta. Hanya itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan share premium conversion tadi? Nah, maka di sini diberikan catatan. Jumlah yang dialokasikan untuk komponen ekuitas adalah sebesar 194.384 tadi, baik apakah ada di akun premium saham ekuitas konversi maupun ditransfer ke akun premium saham biasa. Artinya, biarkan saja gitu ya. Jadi Anda bisa membiarkan premium, maaf saya mundur sedikit ke sini ya. Jadi Anda bisa membiarkan ini akun share premium conversion equity tetap biarkan dia berada di posisi ekuitas dengan akun yang seperti, atau Anda bisa ubah ya, jadi akun tadi menjadi ini ya premium saham biasa, tinggal diubah, yaitu opsi. Jadi bisa dibiarkan atau bisa ditransfer ya, ditransfer tadi diubah menjadi premium saham biasa. Kalau ditransfer ke premium saham biasa gimana jurnalnya? Ya Anda tinggal balik saja. Ya, jadi ini share premium conversion equity-nya nanti ada di sisi debit dan kemudian kreditnya adalah share premium ordinary. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat kondisi yang kedua, kemungkinan yang kedua atas penghentian obligasi dapat dikonversi, yaitu mengkonversi obligasi pada tanggal jatuh tempo. Nah, apabila obligasi tersebut dikonversi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan akan membuat jurnal berikut. Ingat ya, bahwa tiap obligasi tadi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa yang nominalnya 1 lembar. Dan obligasinya tadi sebanyak 2.000 lembar. Nah, ingat data itu. Nah, maka Anda akan mencatat seperti ini. Ya, jadi saya berikan clue-nya ya. Jadi ingat, obligasi selalu dicatat. Kalau memang jurnal ini dilakukan pada saat jatuh tempo, maka obligasi selalu dicatat sebesar nilai nominal. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Anda debit seluruh share premium conversion equity. Nah, jadi kunci membuat jurnalnya seperti itu ya. Nah, baru kemudian Anda bayangkan di mana obligasi ini akan dikonversi menjadi saham biasa. Berarti obligasinya hilang begitu ya. Kemudian muncul saham biasa. Nah, ingat kembali juga bahwa saham selalu dicatat sebesar nilai nominal. Ya, jadi share capital ordinary ini selalu dicatat sebesar nilai nominal. Berapa nilai nominalnya? Nah, jumlah lembar sahamnya tadi adalah 250 lembar saham. Maksud saya satu obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham. Dan jumlah obligasinya sebanyak 2.000. Berarti 2.000 dikali 250, berarti totalnya adalah 500.000 lembar saham. Kalikan dengan $1 per lembar, 1 euro per lembar, maka hasilnya adalah 500.000. Nah, selisihnya, ini jumlah ini,
ya, dikurangi dengan jumlah 500 ini, maka selisihnya adalah share premium ordinary. Nah, itu cara mudah dalam membuat jurnal. Jadi hapus bond payable dan share premium conversion, kemudian munculkan saham dan share premium saham, ya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau kondisi ketiga atau kemungkinan ketiga yang terjadi di mana perusahaan mengkonversi obligasi tetapi dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kalau nomor 2 tadi kan pada saat jatuh tempo. Sekarang bagaimana nih kalau sebelum jatuh? Nah, maka cara yang terbaik untuk menentukan jurnalnya termasuk penghitungannya, kalau obligasinya dikonversi sebelum jatuh tempo, Anda kembali lagi buatlah tabel obligasi seperti ini. Jadi ini tabel amortisasi obligasi, ya. Juga bagi Anda yang baru membaca materi tentang ini, silakan Anda kembali ke materi tentang obligasi. Di sana dibahas tentang bagaimana membuat tabel ini. Jadi di sini Anda bisa lihat karena obligasinya selama 5 tahun, ya, di 5 tahun, di mana obligasi ini diamortisasi. Kalau obligasinya pertama kali diterbitkan dengan nilai wajar kurang dari nilai nominal, maka angkanya akan menuju ke angka nilai nominal, yaitu 2 juta di sini. Nah, sebaliknya kalau seandainya obligasi di sini misalkan ya di sini lebih dari 2 juta, ya maka juga akan dilakukan hal yang sama. Jadi amortisasi ini akan menghasilkan amortisasi akhir juga sebesar 2 juta. Nah, sekedar mengingatkan, tabel ini mengindikasikan bahwa bonds ini dijual dengan diskon. Kalau yang sebaliknya, apabila di sini ya angka di atas ini lebih dari 2 juta, maka obligasi disebut dengan dijual dengan premium. Nah, ini sekedar mengingatkan materi tentang obligasi. Nah, bagaimana penghitungan tabel ini? Ya, Anda cek kembali ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa dengan tabel ini kita akan tahu berapakah carrying amount atau carrying value dari obligasi, atau bahasa gampangnya adalah nilai buku dari obligasi. Ya, kita tidak sebut dengan nilai buku karena kita menggunakan fair value method, maka biasa disebut dengan carrying amount. Tapi prinsip dasarnya tanda kutip itu sama dengan seperti nilai buku. Nah, jadi Anda akan tahu nilai buku per akhir tahunnya. Itu yang akan memudahkan Anda dengan membuat tabel seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Asumsikan Rose mengonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember. Ini supaya mudah ya dilakukannya persis di akhir Desember tahun ya, Desember 2020. Bagaimana kalau misalkan pertanyaannya bagaimana kalau misalkan konversinya tidak di 31 Desember ya, tentu saja tabel ini Anda harus sesuaikan. Ya, menghitung berapa jumlah bulan yang dilalui ya. Ini supaya gampang saja kita lakukan di akhir Desember atau akhir tahun kedua. Yang mana akhir tahun kedua? Ya, akhir tahun kedua berarti yang ini. Ya, berarti Anda pakai angka ini baik-baik ya sebagai angka carrying amount-nya atau nilai tercatatnya. Maka Anda lihat di sini bonds payable-nya Anda close ya, Anda tutup bonds payable-nya sebesar angka yang tertera di tabel ini. Saya mundur lagi ini ya. Jadi Anda tutup prinsipnya sama seperti kondisi nomor 2. Jadi Anda hapus obligasi ya, Anda hapus obligasi ini ya, Anda hapus share premium sesuai dengan nilainya. Kalau share premium ya, jadi tidak diamortisasi sesuai dengan angka aslinya berapa, kemudian baru Anda akui sahamnya ya. Ingat sekali lagi saya tegaskan, saham dicatat sebesar nilai nominal, selisihnya baru Anda catat sebagai share premium ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada kondisi yang lain di mana pembelian kembali sebelum jatuh tempo? Jadi kalau tadi kan dikonversi ya, jadi dikonversi sebelum jatuh tempo, sekarang ini dibeli kembali. Dibeli kembali berarti belum sempat dikonversi. Rose harus menentukan, maka Rose harus menentukan nilai wajar dari komponen liabilitas yang ada pada obligasi dapat dikonversi pada tanggal pembelian. Misalkan juga dipermudah ya soal kita, yaitu per 31 Desember 20. Atau tahun kedua, akhir tahun kedua. Dan kemudian mengurangkan nilai wajar obligasi dapat dikonversi yang diterbitkan tadi, termasuk komponen ekuitas tersebut untuk mendapatkan nilai ekuitasnya. Ya, ini sama seperti persamaan yang di awal tadi. Ya, jadi Anda hitung berapa yang with tanda kutip dengan yang without. Nah, ketentuannya adalah apabila ada perbedaan antara penghitungan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dengan nilai tercatat liabilitas atau carrying amounts. Jadi komponen liabilitas ditandingkan dengan carrying amount liabilitas. Apabila ada perbedaan,
maka perbedaan tadi bisa dicatat sebagai gain or loss, tergantung situasinya. Lebih besar mana? Kalau carrying amounts-nya lebih besar, ya berarti akan gain, karena logikanya gini, kalau carrying amount lebih besar itu maksudnya adalah Anda punya hutang 1.000 misalkan, tapi kemudian Anda bayarnya cuma 800, kan tanda kutip ya Anda untung. Ya, utang 1.000 dibayar 800. Sebaliknya, Anda utang 1.000 tapi Anda harus bayar 1.100. Tanda kutip berarti Anda rugi, ya karena Anda membayar lebih besar. Itu logika gain or loss di sini. Kemudian yang B, jumlah komponen ekuitas yang ada diakui sebagai ekuitas. Ya, jadi kalau masih ada komponen ekuitas, maka dicatat sebagai ekuitas, di mana prinsipnya ekuitas ini nanti akan menjadi unsur pengurang. Seperti apa maksudnya? Mari kita lihat. Asumsikan nilai wajar dari obligasi dapat dikonversi, ini sudah ditetapkan ya nilai wajarnya, termasuk di dalamnya komponen liabilitas dan komponen ekuitas, atau tadi kalau Anda ingat di awal ini disebut dengan with, gitu ya, metode with and without, ya ini yang with-nya, berdasarkan harga pasar pada tanggal 30 Desember adalah 1965, ini yang with-nya. Kemudian nilai wajar komponen liabilitas adalah sebesar 1904.900, di sini sudah ada perbedaan ya. Nilai ini didasarkan pada hasil penghitungan nilai kini ya menggunakan present value dari obligasi non konversi selama 2 tahun ya, yaitu tempo dengan pemendekan. Tadi karena kan memang 2 tahun ya, 31 Desember 2020. Nah, maka di sini ada selisih. Selisih ini kalau Anda kurangi ini disebut dengan without ya. Jadi selisihnya akan merupakan komponen ekuitas. Nah, sekarang terus untung atau ruginya dari mana? Mari kita lihat ya. Tadi disebutkan bahwa present value of liability komponennya 1904 ya. Ini tadi ya yang di sini 196 maaf yang nomor 2 nih yang without ya. 1904 ini adalah yang komponen liabilitasnya saja. Nah, maka Anda tandingkan dengan carrying amount-nya. Berapa carrying amount-nya? Dari mana angka ini? Anda lihat tabel. Ya, Anda lihat tabel yang tadi ya, di mana carrying amount pada saat itu adalah 1894464. Nah, maka logikanya begini, Anda punya hutang 18984, tapi Anda membayarnya sebesar 19. Kira-kira untung apa rugi? Ya, Anda rugi. Kenapa? Tanda kutip ya, Anda rugi karena Anda membayar lebih mahal, lebih besar. Nah, di sini dicatat memang rugi ya sebagai loss karena ketentuannya selisih tadi akan dicatat loss or gain or loss. Selanjutnya tentukan penyesuaian terhadap ekuitas. Ini mudah ya. Berapa nilai with-nya? Ya, with-nya. Kemudian berapa nilai liability komponennya? Maka hasilnya adalah without-nya. Yang saya masukkan ini Anda lihat rumus yang di pertama di slide awal tadi ya. Sehingga terlihat komponen ekuitasnya adalah 60.100 ya, 60.100. Dengan demikian Anda bisa menjurnal sekarang ya. Saya buka seperti ini ya. Jadi bond payable-nya dicatat sebesar carrying amount. Kemudian Anda sudah bisa menentukan berapa loss dari pembelian atau pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo tadi. Kemudian Anda juga sudah bisa menghitung berapa share premium conversion equity atau komponen equity yang ada di obligasi tersebut, maka totalnya itulah yang Anda akan bayarkan. Akan sama dengan 1965.000. Itu jurnal untuk penyelesaian obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Mari kita lanjutkan. Ada istilah konversi dipaksa atau induced conversion. Kepada pemilik atau pemegang surat utang, pihak penerbit surat utang dalam ini perusahaan berupaya untuk mendorong agar dilakukan konversi segera. Ini yang maksud dengan induced conversion. Loh, kok segera dikonversi? Ya, karena kalau dari sisi manajemen keuangan, utang dengan ekuitas sangat berbeda. Utang Anda punya kewajiban pembayaran bunga yang bersifat rutin seperti itu. Sementara kalau dikonversi ke saham, Anda tidak wajib tanda kutip membayar dividen setiap saat. Kalaupun ada pembayaran, ya harus diputuskan di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi ini yang diharapkan dari si perusahaan dengan cara tanda kutip memaksa pemegang obligasi agar mengkonversi.
Kemudian penerbit utang biasanya akan menawarkan nilai tambahan, nah, supaya tertarik begitu ya. Jadi penerbit utang akan menawarkan, perusahaan akan memberikan nilai tambahan yang disebut dengan sweetener atau pemanis untuk memaksa tanda kutip dilakukannya konversi. Jadi diiming-imingi lah imbalan-imbalan tertentu. Nah, pemanis ini apabila memang harus dilakukan oleh perusahaan akan dicatat sebagai period cost atau beban periode berjalan. Mari kita lihat contohnya. Helloit memiliki utang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1 juta yang dapat ditukar ke saham biasa sebanyak 100.000 lembar, di mana saham biasa memiliki nilai nominal 1 per lembar. Pada saat penerbitan, Helloit mencatat premium saham ekuitas konversi sebesar 15.000 ya. Ingat ya, ini premium saham ekuitas konversi berarti dia yang bersifat convertible tadi. Kemudian Helloit berharap untuk dapat mengurangi biaya tahunannya, oleh karenanya Helloit setuju untuk membayarkan uang ya tambahan sebesar 80.000 sebagai sweetener kepada pemegang utang apabila mereka mau melakukan konversi segera. Nah, asumsikan akhirnya para pemegang saham tadi mau melakukan konversi. Nah, bagaimana jurnal yang perlu dibuat? Ya, jurnalnya sebenarnya sederhana ya, seperti ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik ya, sebenarnya jurnal yang ini ya, saya kasih garis ya tanda ini jurnal seperti halnya Anda melakukan tanda kutip pengkonversian ya, melakukan pengkonversian dari obligasi menjadi saham. Sedangkan sweetenersnya itu dicatat sebagai expense ya, yang dibayarkan secara tunai. Ya, jadi Anda bisa lihat itu kalau Anda melihat jurnalnya kok kayaknya ribet banget gitu ya. Maka kalau mau disederhanakan seperti itu. Jadi ini 4 akun ya. Yang di tengah itu adalah jurnal pengkonversian obligasi menjadi saham biasa, sedangkan conventional expense dan cash itu adalah jurnal pembayaran sweetenersnya ya. Kemudian kita beralih ke saham preferen yang dapat dikonversi. Jadi kalau tadi adalah obligasi, sekarang saham preferen, convertible preferen share. Saham preferen dapat dikonversi merupakan sebuah opsi, ya juga sama ya. Jadi prinsipnya adalah pilihan kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang sudah ditetapkan. Saham preferen dapat dikonversi biasanya disajikan sebagai bagian dari ekuitas ya, meskipun memang ada masih sampai saat ini masih ada perdebatan saham preferen itu adalah ekuitas atau hutang gitu, karena saham preferen memiliki karakteristik hutang dan ada karakteristik ekuitas di dalamnya. Bagi akuntansi untuk saat ini saham preferen masih disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, sama ya seperti kasus obligasi tadi, maka bedanya ini ya, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Ingat tadi di obligasi gain or loss diakui. Nah, di sini tidak. Mengapa tidak? Karena saham preferen oleh akuntansi dipandang bagian dari ekuitas. Jadi ekuitas ditukar dengan ekuitas, ya maka tidak boleh ada untung rugi itu karena sama-sama ekuitas, karena dia modal. Beda dengan tadi hutang ditukar dengan ekuitas, maka di sana boleh diakui adanya keuntungan kerugian. Jadi Anda ingat baik-baik ini ya, kalau saham ditukar dengan saham, tidak ada keuntungan atau kerugian yang boleh diakui. Mari kita lihat contohnya. Morse menerbitkan 1.000 lembar saham preferen yang dapat dikonversi yang memiliki nilai nominal 1 per lembar. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 per lembar. Jurnal untuk mencatat transaksi atas penerbitan transaksi ini adalah seperti ini ya. Jadi Anda menerima uang tunai sebesar 2.000, yaitu 1.000 lembar dikalikan 200 per lembar. Ini saham preferensinya ya. Kemudian Anda mencatat saham preferen, ingat selalu semua saham preferen maupun ordinary dicatat sebesar nilai nominal. Selisihnya apabila ada akan dicatat sebagai share premium ya, karena ini adalah convertible preference share, maka share premiumnya dicatat dengan kata conversion equity ya, tidak hanya preference equity atau preference saja, tetapi conversion. Jadi Anda boleh singkat dengan share premium conversion atau ingin lengkapnya share premium conversion equity. Mari kita lihat kondisi yang pertama. Apabila setiap lembar saham preferen kemudian ditukar menjadi 25 saham biasa, di mana saham biasa memiliki nilai nominal 2 per lembar, yang memiliki nilai wajar sebesar 410, maka jurnalnya sebagai berikut.
ya. Anda lihat di sini saham ditukar dengan saham, ya, maka tidak boleh ada untung rugi. Jadi Anda hilangkan, jadi seperti itu ya disebutnya, menghilangkan akun saham preference, ya, kemudian juga akun share premium conversionnya, dan kemudian Anda ubah menjadi saham biasa. Ingat, saham selalu dicatat sebesar nilai nominal, dan kemudian selisihnya dicatat sebagai ordinary. Ya, jadi sesimpel itu ya, karena memang tidak ada gain or loss. Kondisi yang kedua, apabila saham preferen dapat dikonversi, dibeli kembali. Jadi kalau tadi dikonversi, sekarang dibeli dengan nilai wajar dan bukan ditukar. Nilai wajarnya 410, ya karena dibeli Anda keluar uang sebesar 410. Ya sudah, Anda catat, Anda lihat sini ya, Anda catat debitnya 410 karena Anda keluarkan uang sebesar itu. Kemudian Anda hilangkan ya akun convertible preference share-nya, dan kemudian selisihnya Anda catat ke return earning. Nah, kalau Anda tanya, kenapa kok ke return earning? Ya, jawabannya ada di chapter sebelumnya. Karena memang tidak ada akun lain. Ya, Anda nggak boleh catat gain, Anda nggak boleh catat loss, ya. Maka satu-satunya akun yang bisa Anda gunakan adalah return earning. Ya, di sini sudah diberikan keterangan kelebihan pembayaran apapun yang melebihi nilai buku saham preferen dapat dikonversi tadi di debit ke akun saldo laba atau return earnings. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan akuntansi untuk warrant saham dan warrant saham yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Apakah yang dimaksud dengan warrant? Warrant merupakan suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah ditetapkan. Dan transaksi warrant ini biasanya muncul dari beberapa kondisi atau situasi. Yang pertama, tujuan perusahaan adalah ingin menjadikan sekuritas yang mereka jual menjadi lebih atraktif atau lebih menarik. Yang kedua, agar para pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului atau preemptive right berminat untuk ikut membeli saham biasa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah apabila ada warrant, jadi ada warrant yang dijual oleh perusahaan, tentu saja ada pihak lain selain pemegang saham biasa yang punya hak untuk mendapatkan saham. Di sisi lain, pemegang saham biasa yang memiliki preemptive right juga memiliki hak yang sama, yaitu hak mendahului untuk membelikan saham. Dengan demikian, apabila para pemegang saham yang lama mengetahui adanya warrant, maka mereka diharapkan juga ikut berminat untuk membeli saham baru tersebut. Kemudian yang ketiga, warrant ini juga biasa digunakan sebagai bentuk kompensasi atau insentif yang diberikan kepada para pegawai, baik pegawai di level eksekutif maupun pada level non-eksekutif atau karyawan biasa. Pada dasarnya, warrant yang diterbitkan bersama sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang. Ini adalah warrant yang diterbitkan bersama sekuritas lain. Artinya warrant tidak sendirian pada saat diterbitkan, tetapi dia bersama dengan sekuritas lain. Nah, warrant yang diterbitkan bersama sekuritas lain ini merupakan opsi atau hak untuk memilih yang memiliki periode cukup lama atau jangka panjang, di mana haknya sama, yaitu untuk membeli saham biasa pada harga tertentu. Biasanya jangka waktu warrant seperti ini antara 5-10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode with and without. Nah, jadi sama seperti ketika kita membahas tentang obligasi yang bersifat convertible, maka demikian pula dengan warrant yang diterbitkan bersama sekuritas lain, misalkan yaitu obligasi juga, gitu. Jadi kalau sebelumnya kita membahas convertible bonds, maka di sini kita bisa membahas bonds yang diterbitkan bersamaan dengan warrant. Maka metode yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan metode with and without. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Mari kita lihat contohnya. Siemens menerbitkan obligasi yang disertai dengan pemberian warrant 5 tahun. Jadi ada hak untuk membeli saham dalam waktu 5 tahun. Asumsikan warrant 5 tahun ini memiliki opsi untuk membeli satu lembar saham biasa yang nominalnya 5 dengan harga 25.
Saham biasa Siemens pada saat ini dijual dengan harga 30. Anda bisa lihat di sini ada selisih harga yang berbeda, di mana hak opsi tadi memberikan kesempatan harga yang lebih murah. Tapi waktu yang diberikan adalah selama 5 tahun. Adanya warrant ini membuat Siemens memberikan harga penawar obligasi yang nominalnya 10 juta pada harga nominal atau at par dengan hasil 8,34%. Persentase ini ternyata cukup rendah dibandingkan dengan return atau suku bunga yang dihasilkan dari instrumen keuangan lainnya. Tentu saja kalau ditanya apakah laku produk seperti ini, instrumen seperti ini, ya tanda kutip jawabannya bisa saja sangat laku. Kenapa? Karena obligasi tadi disertai dengan hak untuk membeli saham atau warrant. Siemens mampu menjual obligasi yang ditambahkan warrant dengan harga 10 juta 200. Ini adalah harga atau uang yang diterima dari penjualan obligasi plus warrant tadi. Nah, untuk memperhitungkan uang hasil penjualan tadi dialokasikan seperti apa, berapa yang dialokasikan ke warrant dan berapa yang dialokasikan kepada bonds, maka Anda menggunakan metode with and without. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menetapkan nilai kini atas arus kas masa datang dari obligasi sebesar 9707825. Kita tidak bahas lagi bagaimana menghitung nilai kininya ya. Di sini langsung diberikan data. Present value-nya adalah 9.700 sekian. Nah, dengan cara yang sama seperti pembahasan sebelumnya, maka kita bisa memilah ya with and without. Kita hitung dulu berapa bonds yang bersama dengan warrant, with warrants ya. Kalau Anda lihat soalnya tadi di sana dinyatakan bahwa perusahaan mendapatkan uang sebesar 10.200.000. Inilah fair value dari bonds with warrant-nya. Kemudian kita hitung berapakah fair value dari liability atau liability komponennya. Komponen liabilitasnya berapa pada tanggal penerbitan tadi. Kalau Anda lihat di soalnya adalah 9707. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa selisih ini merupakan nilai warrant-nya atau equity komponen dalam bentuk warrant. Obligasi dijual pada harga diskon kalau Anda lihat kondisinya ini ya. Jadi karena nilai nominalnya 10 juta, ternyata fair value-nya hanya 9, berarti itu diskon. Dan Siemens mencatat penjualan ini sebagai berikut, yaitu cash 9705852 dan bond payable dicatat di angka 9705852 juga. Dan kemudian kita juga harus mencatat warrant-nya yang sebesar 492148 ini ya, dengan mendebit cash 492148 dan share premium share warrant. Dua jurnal ini sebenarnya bisa Anda gabungkan. Jadi Anda bisa gabungkan jurnal ini cash bond ya, cash debit bond kredit dengan cash debit dan share premium share warrant di sisi kredit. Jadi dua jurnal bisa Anda pisah, bisa juga Anda gabungkan. Selanjutnya apabila diasumsikan bahwa para investor melaksanakan seluruh hak warrant-nya, yaitu sebanyak 10.000 lembar warrant, di mana satu warrant untuk satu lembar saham biasa, maka Siemens akan membuat jurnal sebagai berikut. Kita catat berapa jumlah uang tunai yang diterima. Ingat, warrant ini adalah hak untuk membeli dengan harga tertentu. Tadi ditetapkan harga yang dapat digunakan untuk membeli adalah 25. Ya, maka uang tunai akan diterima Siemens pada tanggal ini adalah 10.000 kali 25 per lembarnya sama dengan 250. Kemudian kita tutup share warrant-nya, jadi share premium warrant-nya sesuai dengan hitungan sebelumnya 492148 dan kemudian Anda alokasikan kepada saham biasa. Ingat, saham biasa dihitung berdasarkan nilai nominal, selisihnya apabila Anda catat ke dalam share premium. Ya. Berikutnya kita bahas tentang apa itu hak saham atau rights. Hak saham atau right adalah suatu hak untuk memesan tambahan saham. Ya, jadi kalau tadi ada warrant adalah hak untuk membeli, kalau right ini sebenarnya hampir sama ya, tapi disebutkan dengan memesan tambahan saham. Hak saham atau biasa disebut dengan share right ini, pemegang saham yang ada saat ini memiliki hak khusus bersifat preemptive privilege untuk membeli saham baru yang diterbitkan sesuai dengan porsi atau persentase kepemilikan mereka masing-masing.
Biasanya harga yang ditawarkan juga sama seperti warrant ya, lebih rendah daripada harga pasar dan perusahaan hanya akan membuat catatan saja ketika transaksi rate ini diberikan. Karena beda dengan warrant, warrant itu ada sertifikatnya, kalau right ini tanda kutip tidak memiliki sertifikatnya, jadi hanya sebatas hak saja, hak yang melekat seperti itu. Sehingga ketika right ini diterbitkan, tidak ada jurnal, tetapi cukup dicatat dalam sebuah memo atau memorandum. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menjelaskan akuntansi dan pelaporan program kompensasi saham. Jadi ada satu program yang biasanya dilakukan oleh satu perusahaan yang disebut dengan program kompensasi saham, yaitu program yang memberikan kompensasi dalam bentuk saham kepada karyawan, biasanya seperti itu. Yang pertama terkait dengan opsi saham atau share option. Nah, jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah Anda diperkenalkan tentang yang namanya warrant, kemudian ada right, nah maka sekarang ada namanya option. Opsi saham atau share option ini memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode yang juga tertentu pula. Di mana program ini merupakan bagian dari program kompensasi yang berbasis kinerja atau performance based. Kemudian juga program ini bisa digunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar karyawan bisa bekinerja jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga juga merupakan suatu strategi bagi perusahaan agar karyawan eksekutif terutama ya itu tetap bertahan, jadi mau bertahan atau bekerja di perusahaan dan tidak pindah ke perusahaan lain, dan perusahaan juga mampu merekrut pegawai yang memang memiliki talent, ya, jadi pegawai baru yang berbakat. Kemudian upaya memaksimalkan pendapatan karyawan, tentu saja karena bicara kompensasi atau insentif, ya harapannya melalui kompensasi ini bisa memberikan pendapatan yang lebih baik kepada karyawan. Baik setelah dipotong pajak, kalau misalkan ada pembayaran dividen, begitu ya, kemudian meskipun sekarang dividen tidak dipungut lagi, tidak dipotong lagi pajaknya, dan juga meminimalisasi biaya perusahaan, ya karena perusahaan bisa mengurangi beban yang harusnya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian yang kelima biasanya juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap karyawan. Ya sebenarnya mirip-mirip seperti tadi ya, bagi karyawan utama tadi supaya jangan kabur dari perusahaan, ya, dan kemudian karyawan menjadi semakin loyal terhadap perusahaan. Inilah beberapa tujuan yang biasanya dilakukan dalam program kompensasi saham. International Accounting Standard Board atau IASB memberikan panduan agar perusahaan mengakui biaya kompensasi. Jadi terkait dengan program kompensasi ini nanti hubungannya adalah dengan biaya atau dengan beban, ya. Dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Karena memang IASB pendekatannya adalah pendekatan nilai wajar. Nah, maka dengan metode nilai wajar ini, perusahaan akan menggunakan metode harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing model. Jadi satu model pricing, model penentuan harga atas opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Jadi terkait dengan penentuan beban kompensasi ini atau biaya kompensasi ini akan digunakan acceptable option pricing model. Nah, terkait dengan program opsi ini juga ada dua isu utama kalau kita kaitkan dengan akuntansinya, yaitu yang pertama adalah bagaimana menentukan beban kompensasi. Ya, jadi ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan program kompensasi saham dan kemudian itu sudah dideklar, jadi program ini sudah disampaikan kepada para karyawan, tentu saja ada konsekuensi, salah satunya adalah munculnya beban kompensasi. Kemudian yang kedua, berapa lama beban kompensasi ini dapat dialokasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Mari kita lihat. Untuk menentukan beban kompensasi, perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan menggunakan atau berbasis pada harga wajar opsi yang diharapkan. Untuk kemudian digunakan pada saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan atau biasa disebut dengan
tanggal penyerahan atau grant date. Jadi grant date adalah tanggal di mana perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan. Sedangkan untuk pengalokasian beban kompensasi biasanya dilakukan pengakuannya pada periode di mana karyawan memberikan effort-nya, memberikan kinerjanya, memberikan performance-nya, atau biasa disebut dengan service period atau periode kinerja. Jadi berapa lama periode kinerja, ya maka pengakuan beban kompensasi dilakukan di sana. Kalau periodenya selama 3 tahun atau 4 tahun, ya dialokasikan selama 3 atau 4 tahun, disesuaikan. Mari kita lihat contoh. Pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Chen menyetujui sebuah program untuk memberikan kepada 5 orang eksekutif perusahaan berupa opsi, yaitu opsi membeli 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 kepada masing-masing pegawainya. Nah, perusahaan menyerahkan opsi tersebut di tanggal 1 Januari 2019. Nah, ini adalah grant date, tanggal penyerahan, ya. Jadi perusahaan menyerahkan opsi itu pada tanggal 1 Januari 2019 dan para eksekutif tadi dapat melaksanakan opsinya kapan saja dalam waktu 10 tahun. Jadi mau tahun ini boleh, tahun depan boleh, maksimal 10 tahun sejak diserahkan opsi tersebut. Nah, opsinya adalah boleh membeli gitu ya. Jadi membeli saham biasa dengan harga tertentu tadi ya. Nah, sedangkan harga opsi per lembarnya adalah 6.000 dan harga pasar pada tanggal penyerahan opsi adalah 7.000 per lembar. Jadi opsi pun memiliki nilai ya. Jadi meskipun itu diberikan kepada karyawan, tetapi opsi juga memiliki nilai. Nah, dengan berbasis pada nilai wajar, maka perusahaan akan menghitung total beban kompensasi dengan menerapkan ini, accepted fair value option pricing model. Dan dari sekian banyak accepted fair value option pricing model, yang paling banyak digunakan adalah Black-Scholes option pricing model. Kita tidak bahas ini ya, ini biar di ranah manajemen, ya manajemen keuangan khususnya. Asumsikan kita menggunakan metode ini dan kemudian menghasilkan satu angka, satu nilai. Nah, maka untuk menyederhanakan contoh ini, kita asumsikan melalui fair value option pricing model dengan menggunakan Black-Scholes tadi, menetapkan bahwa total beban kompensasinya adalah 22 juta. Nah, dengan data-data seperti ini, bagaimana kita mencatat program kompensasi saham? Yang pertama, kita lihat dulu titik awalnya. Di manakah titik awal dari pelaksanaan program ini? Asumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun. Ya, jadi periode yang diharapkan si karyawan akan menggunakan hak opsinya. Kira begitu ya. Dihitung dari tanggal penyerahan atau grant date. Nah, inilah titik awalnya. Jadi grant date-nya tadi tanggal 1 Januari ya 2019. Ini Anda lihat di sini 1 Januari 2019. Dan kemudian punya jangka waktu 10 tahun dan diharapkan dalam waktu 2 tahun mereka akan memanfaatkan opsi ini. Nah, maka Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi tersebut. Dari accepted fair value option pricing model tadi, kita lihat di sini hasilnya adalah 22 total beban kompensasinya. Nah, total beban kompensasi ini harus dialokasikan. Berapa lama? Ya tergantung kinerja yang akan diperkirakan akan dilakukan. Jadi kalau perusahaan tadi memperkirakan 2 tahun ya, karyawan akan melakukan hak opsinya, menggunakan opsinya ya, maka dia dikompensasi selama 2 tahun. Berarti tahun pertama berakhir di 31 Desember 2019 dan tahun kedua berakhir di 31 Desember 2020. Atau dengan kata lain tinggal kita bagi 2 saja. 22 juta dibagi 2 masing-masing 11. Maka Anda akan mencatat seperti ini. Compensation expense 11 juta, share premium, Anda lihat di sini ada share option. Ya, jadi di sini di chapter ini banyak sekali share premium ya. Jadi Anda mesti hati-hati menggunakan nama tersebut. Kemudian di tahun kedua, di tahun 2020 juga sama. Ya, jadi jurnalnya Anda lihat sama. Sebenarnya ini adalah mengalokasikan beban kompensasi ke dalam 2 periode. Nah, bagaimana kalau misalkan periode manfaat yang diharapkan adalah 3 tahun? Ya sudah, bagi 3, 22 juta dibagi 3, masing-masing ya sepertiganya. Begitu seterusnya, termasuk kalau ternyata
periode manfaat yang diharapkan adalah 10 tahun. Ya berarti 22 juta dibagi 10 tahun. Masing-masing 2,2 juta per tahun. Seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaan hak opsi. Apabila pada tanggal 2 Juni 2022, ya, 3 tahun dan 2 bulan setelah tanggal penyerahan. Oke, jadi setelah 3 tahun dan 2 bulan tanggal penyerahan, eksekutif perusahaan menggunakan hak tersebut, hak opsi tadi, sebanyak 2 juta dari 10, sebanyak 2.000 dari 10.000 opsi yang ada. Atau dengan kata lain 20% dari jumlah opsi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka perusahaan mencatat jurnalnya sebagai berikut, yaitu pemberian pengubahan hak opsi ya menjadi saham. Seperti ini. Jadi di awal disebutkan bahwa hak opsi tadi nilainya adalah 6.000 ya. Jadi Anda boleh beli saham dengan harga 6.000 begitu. Kalikan jumlah lembar opsinya, ini ada 2.000, berarti cash yang akan diterima oleh perusahaan adalah 12 juta. Kemudian Anda, tanda kutip, Anda hilangkan nih share premium share optionnya sebesar 4.400.000 ya. Sebentar Anda lihat ke belakang ya ini ya. Ini ya. Di sini ada share option ya. Kalau lihat dari sini tahun 2019 dan 2020 kan sudah keluar sebanyak 22 beban kompensasinya 22 kali 20% ya, 20%. Karena di sini hanya India 20% ya. Maka ini 20%-nya ya 20% kali 22 juta ya. Itu hasilnya 4.400.000 itu yang Anda hilangkan. Kemudian total ini Anda konversi menjadi saham. Saham tinggal Anda hitung berapa jumlah lembar kalikan nilai nominal, sisanya Anda catat sebagai share premium. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada hak opsi yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan atau kita sebut dengan kedaluarsa? Apabila eksekutif perusahaan tidak melaksanakan sisa opsinya, tadi 20% ya yang sudah digunakan, berarti ada 80% yang tidak digunakan, maka hingga tanggal kadaluarsa atau 10 tahun tadi, maka perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi ini hilangnya hak opsi ya. Jadi Anda tinggal hilangkan sisa saldo share premium share optionnya. Kalau Anda lihat tadi 22 juta sudah dikurangi 4.400.000 ya, maka sisanya adalah 17.600 atau 22 juta dikali 80. Ya, itu 17.600. Kemudian mengkredit share premium yang expired ya. Jadi Anda mengkredit akun baru yaitu expired share option. Ini kalau kedaluarsa. Kemudian bagaimana kalau ada penyesuaian? Nah, ini kasus yang lain. Setelah total beban kompensasi diukur pada tanggal penyerahan atau grant date atau date of grant, nah pertanyaannya adalah apakah jumlah ini dapat diubah? Tadi 22 juta ya dibagi 2 tahun. Nah pertanyaannya adalah total beban kompensasi ini bisa nggak berubah? Ya, bisa nggak diubah untuk di masa yang akan datang? Maka jawabannya adalah bergantung pada apakah penyesuaian tersebut perlu dilakukan atau tidak, bergantung pada faktor penyebabnya. Disebabkan oleh apa? Apakah oleh kondisi penawaran, service condition, dan atau market condition. Ya. Jadi ada 2 faktor penyebab yang akan menentukan apakah perlu disesuaikan atau tidak. Untuk lengkapnya bisa dibaca di bukunya ya, karena di slide ini tidak dijelaskan secara detail. Kita masuk ke materi yang berikutnya, masih di program kompensasi saham, yaitu saham yang dibatasi. Selain ada option, ya share option, ada juga yang disebut dengan saham yang dibatasi atau restricted share plans. Ya, plans ini biasa diterjemahkan dengan program, ya program saham yang dibatasi. Merupakan suatu program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan, atau juga diagunkan sampai dengan batas waktu tertentu. Jadi ketika perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan, tapi kemudian ada restricted, ada batasan, ya maka mereka tidak boleh melakukan hal-hal ini. Apakah manfaat utama dari saham ini? Ya, saham tentu saja merupakan sekuritas yang tidak pernah tidak
Ya, jadi tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak berharga. Artinya saham itu selalu, tanda kutip, selalu memberikan manfaat lah bagi karyawan. Ya, umumnya saham ini sedikit sekali mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham. Jadi jumlah saham yang diberikan kepada karyawan yang kemudian dibatasi, umumnya jumlahnya sangat kecil. Kalau dari 100% mungkin jangan-jangan kurang dari 1% yang diberikan. Kemudian saham ini memiliki kesesuaian antara program insentif karyawan dengan program insentif perusahaan. Jadi ketika perusahaan menetapkan adanya saham yang dibatasi, maka pemberian saham ini itu sudah sesuai dengan program perusahaan itu sendiri yang terkait dengan insentif. Mari kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, ada Outgen Company menerbitkan 1.000 lembar saham yang dibatasi dan diberikan kepada CEO mereka yaitu Christy De George. Pada tanggal tersebut, saham Outgen memiliki nilai wajar 20 per lembar. Adapun informasi tambahannya adalah sebagai berikut. Periode pembatasan saham berlaku 5 tahun. Jadi selama 5 tahun tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, ya, bahkan tidak boleh diagunkan. Kemudian hak kepemilikan akan terjadi apabila The George sebagai CEO tetap bekerja. Nah, ini syaratnya nih, ya. Kalau dia keluar, ya ditarik ya saham ini. Kemudian nilai nominal saham adalah 1 per lembar. Outgen membuat jurnal pencatatan. Jadi perusahaan akan membuat jurnal pencatatan pada saat penyerahan. Penyerahan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 dengan membuat jurnal sebagai berikut. Seperti ini jurnalnya. Jadi akan mendebit unearned compensation, yakni akun baru lagi, ya. Unearned compensation debit, kemudian ada share capital, dan ini sesuai dengan nilai nominalnya, dan selisihnya dicatat sebagai share premium. Yang ini saya kira lazim jurnalnya, jadi Anda cukup mengingat yang ini, yaitu adanya unearned compensation. Nah, perlu diketahui bahwa unearned compensation ini bukan kewajiban, ya, atau bahkan bukan biaya, ya. Akun unearned compensation menggambarkan biaya jasa yang belum dilaksanakan, dan biaya ini bukan aset. Ya, juga bukan kewajiban pasti, karena ada di sisi debit, melainkan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas yang ada di dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari ekuitas. Apa itu akun kontra? Ya, akun yang memiliki saldo yang berkebalikan dengan saldo normalnya. Nah, karena ekuitas memiliki saldo normal kredit, maka Anda lihat di sini saldo normal, di sini adalah saldonya debit, ya, maka dia menjadi kontra account atau saldo akun kontra dari akun ekuitas, ya. Itu untuk saham yang dibatasi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Outgen mencatat beban kompensasi atau compensation expense-nya seperti ini, ya. Yaitu sebesar 4.000. Outgen juga mencatat beban kompensasi sebesar 4.000 dari mana? Ya, di mana tadi dikatakan kan selama 5 tahun, ya, 5 tahun, ya, maka tinggal dibagi 5. Tadi biaya kompensasinya, maaf, kita lihat ke sini kembali, ya. Jadi mana tadi? Ini 20 per lembar dikalikan 1.000, dia 20.000, ya. Ini 20 per lembar kalikan 1.000, 20.000 dibagi 5, ya, sama dengan 4. Itu asalnya, atau ini juga boleh, ya, ini 20.000 dibagi 5 tahun atau 4 per tahun, ya, 4.000 per tahun. Jadi Anda akan melakukan pengalokasian unearned compensation menjadi compensation expense selama 5 tahun, ya. Jadi nanti di akhir tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, ya, jurnalnya akan sama seperti ini, mendebit compensation expense dan mengkredit unearned compensation sebesar 4.000. Bagaimana untuk pelaksanaan ketentuan saham yang dibatasi? Nah, sekarang asumsikan bahwa The George keluar dari perusahaan pada tanggal 3 Februari 2021 sebelum beban kompensasi tahun 2021 dicatat. Padahal tadi 5 tahun, ya. Nah, berarti kan batal otomatis saham ini gitu. Karena salah satu syaratnya pihak yang mendapatkan saham dibatasi ini ya nggak boleh keluar dari perusahaan. Ya, maka Anda tinggal hapus saja. Jadi Anda batalkan. Anda batalkan jurnal yang pertama itu, ya, jurnal pencatatan saham dan share premium. Kemudian Anda catat berapa masing-masing saldo
unearned compensations yang sudah Anda catat dan compensation expense yang belum dicatat di tahun 2021. Ya, ini adalah pembatalan saham yang dibatasi, restricted share. Nah, kemudian yang ketiga dari program kompensasi saham ini ada namanya program pembelian saham oleh karyawan. Pada umumnya program ini memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan untuk dapat membeli saham dengan harga yang lebih murah atau harga diskon. Dan biasanya kesempatan ini tidak berlangsung lama ya, jadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan diakui dengan kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa penawaran. Nah, ini ketentuan akuntansinya. Mari kita lihat contohnya, ada Masted menawarkan suatu kesempatan kepada seluruh karyawannya, ada 1.000 orang karyawan, untuk berpartisipasi dalam program pembelian saham oleh karyawan. Sesuai dengan persyaratan program tersebut, para karyawan diberikan hak untuk membeli 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 per lembar dengan harga diskon 20%. Nah, ini keistimewaannya di sini ya, diberikan harga khusus. Apabila pengajuan diterima, maka sejumlah harga pembelian harus segera dibayarkan oleh karyawan. Jadi kalau ada karyawan yang mengajukan pembelian, maka segera membayarkan nilai saham tadi. Nah, sebanyak 800 karyawan dari 1.000 karyawan menerima penawaran ini, dan tiap karyawan membeli rata-rata 80 lembar, atau sama dengan 64.000 lembar totalnya. Harga pasar rata-rata saham pada tanggal pembelian adalah 30 lembar dan harga belinya adalah 24 lembar. Ya, 24 itu sama dengan ini, 30 dikalikan 80%. Ya, karena kan dapat diskon 20%. Maka jurnal untuk mencatat transaksi seperti ini adalah mendebit kas. Ingat tadi jumlah saham yang dibeli oleh 800 karyawan itu adalah sebanyak totalnya 64.000, kemudian harga pasarnya adalah 24, maka jumlah uang yang akan diterima oleh karyawan dari pembelian saham adalah 1.536.000. Kemudian Anda catat juga compensation expense-nya. Berapa beban kompensasinya? Yaitu beban yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat mereka memberikan harga diskon. Yaitu ini 64.000 dikalikan diskon. Ya, selisih antara harga pasar dengan harga jualnya, ya harga yang ditawarkan. Tadi harganya kan 30 ya, sementara 24 ini, atau gampangnya gini, dapat diskon berapa sih? 20%. Nah, ini 20%-nya sebenarnya. Ya, 20% dari 30 ya, atau 64 dikalikan 6 ya. Kemudian harganya adalah totalnya 384.000. Nah, kemudian ini terkonversi. Jadi totalnya berapa? Ya, Anda konversi menjadi saham seperti biasa. Saham dicatat sebesar nilai nominal, selisihnya akan dicatat sebagai share premium. IASB mengatur bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara program massal atau program yang diberikan kepada seluruh karyawan dengan program lainnya kepada karyawan. Kalau seandainya ada program yang mirip seperti ini, yaitu program pembelian saham oleh karyawan. Nah, ada hal yang perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan ketika perusahaan menggunakan atau melaksanakan program kompensasi saham ini. Perusahaan dengan satu atau lebih program pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan program ini di dalam laporan keuangannya. Di mana? Di Notes to Financial Statement, di catatan atas laporan keuangan. Apa saja yang perlu dicantumkan di sana? Yang pertama terkait dengan hakikat dan lamanya pengaturan pembayaran berbasis saham yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian bagaimana nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diserahkan itu ditetapkan di dalam suatu periode. Ini juga harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian dampak dari transaksi pembayaran berbasis saham ini terhadap laba rugi kalau ada. Ya, tadi kan ada gain and loss dan sebagainya ya. Meskipun untuk saham dengan saham tidak ada, tapi ada, bukan gain and loss, maaf, expense ya. Ada beberapa expense karena di saham dengan saham tentu saja tidak ada gain or loss, kecuali yang di bagian depan tadi, di bagian depan di slide awal itu ada gain or loss karena misalkan obligasi dengan saham. Nah, kalau khusus saham dengan saham tentu saja tidak ada gain or loss. Kalaupun ada, ya maka silakan dicatat, termasuk kalau ada beban-beban yang terkait.
Itu adalah hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam laporan keuangan. Nah, namun demikian terkait dengan opsi saham ini ada perdebatan. Ya, ISB dihadapkan pada pendapat yang berlawanan pada saat mengusulkan metode nilai wajar untuk digunakan sebagai nilai akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengejutkan katanya, ya mengingat metode nilai wajar memang akan menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik. Ini model yang lain ya. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan saham berbasis beban tidak perlu dikritik karena perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah. Ya, inilah perdebatan ya. Kemudian apabila ISB membuat standar hanya bertujuan pada aspek sosial, ekonomi, kebijakan publik saja, maka pelaporan keuangan akan kehilangan kredibilitasnya. Ya, jadi tidak mudah memang menetapkan standar akuntansi, namun demikian Dewan Standar harus membuat suatu standar yang memang tidak berpihak ya. Jadi ya tetap bertujuan untuk terkait dengan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kebijakan publik atau aspek lainnya, tetapi harus secara objektif ya. Jadi bukan karena ada hal-hal tertentu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini pada bagian pertama. Untuk bagian yang kedua akan disampaikan pada video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.